selamat datang. Nama saya Ciki Cahya Saputri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ulasan saya tentang asesmen di ruang kelas yang sudah saya terapkan. Sebagaimana yang kita sudah tahu sebelumnya, asesmen merupakan bagian yang penting dalam proses pembelajaran. Asesmen yang baik harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, karakteristik peserta didik, dan juga kemampuan peserta didik. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, asesmen dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Asesmen yang saya ulas ini merupakan bagian dari pembelajaran pertemuan pertama yang sudah saya lakukan pada pengajaran terbimbing di kelas 10 PPLG 4 di SMK Negeri 1 Tengaran. Berikut kami sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas asesmen dalam mata pelajaran informatika, yaitu kelas 10 fase E, dengan materi Google Form. Jadi ini capaian pembelajaran yang kami sampaikan di sini adalah capaian pembelajaran untuk mata pelajaran informatika pada elemen analisis data. Berikut kami sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis data apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kuesioner. Dan yang kedua, siswa mampu membuat kuesioner dengan menggunakan Google Form. Dan yang ketiga, siswa mampu mengumpulkan data dari berbagai sumber data. Berikut adalah materi ajar yang kami gunakan dalam pertemuan ini. Materi ini adalah materi pengumpulan data dan kami menggunakan aplikasi Google Form. Setelah mengetahui capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, berikut kami sampaikan jenis-jenis asesmen yang saya gunakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Yang kedua asesmen formatif, dan yang berikutnya asesmen sumatif. Pada asesmen diagnostik, bentuk asesmen yang saya gunakan adalah pretest. Pretest di sini merupakan bentuk dari asesmen diagnostik kognitif. Jadi di sini tujuannya untuk mendapatkan kemampuan awal peserta didik secara kognitif. Yang berikutnya adalah asesmen formatif. Bentuk asesmen formatif pada pertemuan ini saya menggunakan observasi. Di sini saya akan menilai sikap siswa pada saat diskusi. Dan yang berikutnya adalah asesmen sumatif. Pada asesmen sumatif saya menggunakan bentuk asesmen project atau unjuk kerja. Jadi di sini saya akan menilai nanti hasil Google Form yang mereka sudah buat dan akan menilai presentasi yang mereka lakukan di depan kelas. Nah, selanjutnya kita akan mengulas asesmen yang sudah saya buat tersebut. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Menurut saya, asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah penggunaan asesmen diagnostik atau pretest di awal pembelajaran. Pretest ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini penting untuk menyesuaikan pengajaran dengan tahapan perkembangan dan kemampuan peserta saat itu. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik? Berikut bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik.
Menurut kami bagian tersebut adalah pemilihan konteks atau masalah yang diangkat dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini. Jadi sebelum menyusun RPP ataupun pembelajaran pada pertemuan ini, saya telah menggali terlebih dahulu minat siswa dengan menggunakan Google Form seperti yang saya tampilkan ini. Dan dari sini saya menemukan bahwa sebagian besar siswa tertarik dengan bermain game. Maka dari itu, saya memilih konteks yang dekat dengan minat dan karakteristik peserta didik tersebut. Jadi pada pembelajaran kali ini, saya memilih konteks pengembangan website untuk usaha game. Nah, harapan saya pada pembelajaran kali ini akan kontekstual dengan minat mereka yang tertarik dengan game ini. Harapan saya, hal ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dan termotivasi dalam proses pembelajaran karena topik yang dibahas ini relevan dengan minat mereka. Lalu yang berikutnya, untuk menjawab pertanyaan, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Saya akan menjelaskan. Jadi, bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah penggunaan level kognitif dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan bentuk asesmen. Maksud saya di sini adalah semua asesmen yang saya susun itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya susun. Dan itu sudah disusun menurut tahapan perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi kemampuan peserta didik di sini tidak bisa dipisahkan dengan tahapan kemampuan. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa asesmen diagnostik itu untuk mengukur tahapan awal. Nah, selanjutnya proses kegiatan pembelajaran ini disusun sesuai tahapnya ya. Jadi pada pertama, siswa ini diharapkan bisa memilih data-data apa saja yang akan digunakan sebagai pertanyaan untuk nantinya membuat angket, untuk membuat web game. Nah, selanjutnya setelah mengumpulkan data tersebut, siswa diharapkan bisa menganalisis data. Jadi di sini diharapkan kemampuan mereka bertambah dari yang hanya mengumpulkan data, mereka diharapkan menganalisisnya. Dan yang tingkat selanjutnya yaitu nanti akan dinilai dalam asesmen sumatif. Itu goalnya mereka akan membuat Google Form. Jadi hasil pertanyaan yang sudah mereka analisis akan mereka bentuk dalam wujud Google Form. Dan dari Google Form inilah nanti mereka berarti sudah bisa mencipta. Itu adalah goal tujuan terakhir pada pembelajaran ini. Jadi saat mereka sudah bisa meng-create, siswa tersebut sudah tercapai, maksud saya siswa tersebut sudah tercapai tujuan pembelajarannya, sudah mampu menyelesaikan 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan ini. Berikutnya, saya akan menjawab bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah
memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Bagian yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka adalah kegiatan diskusi dan presentasi. Karena selama kegiatan diskusi kelompok dan presentasi inilah, siswa dapat memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap ide atau hasil kerja teman sebayanya. Proses ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik, tidak hanya kepada guru tetapi juga kepada teman-temannya terkait proses pembelajaran yang berlangsung. Pada kesempatan ini, jadi kita bisa melihat apa yang ada di pikiran setiap masing-masing siswa. Nah, ini yang berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan mempertahankan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Oke, jadi kondisinya pada saat ini saya sudah menjadi guru di kelas tersebut. Jadi saya akan menyampaikan langkah ke depan saya untuk menyusun asesmen pada pembelajaran berikutnya di kelas ini. Langkah pertama yang ingin saya lakukan yaitu saya akan melakukan asesmen awal yang lebih komprehensif. Tidak hanya melalui pretest tertulis tetapi juga observasi dan wawancara. Hal ini untuk mengetahui gaya belajar mereka dan mungkin juga untuk mengetahui kebutuhan khusus para peserta didik. Hal ini akan membantu dalam menyesuaikan pembelajaran dan asesmen dengan karakteristik individu siswa. Lalu yang kedua, saya akan mengintegrasikan aspek budaya dan konteks lokal ke dalam materi dan asesmen. Namun hal ini juga nanti akan dilihat materi apa yang disampaikan, jadi kita bisa menyesuaikan budaya apa yang bisa dimasukkan dalam asesmen tersebut. Yang ketiga, saya akan menggunakan asesmen formatif secara lebih intensif untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada setiap siswa. Umpan balik ini akan membantu siswa untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan tahapan perkembangan masing-masing. Yang berikutnya, saya berharap bisa melibatkan siswa dalam proses asesmen. Jadi dalam pengajaran berikutnya, saya akan memberikan kesempatan siswa untuk menilai diri sendiri atau yang biasa disebut self-assessment ataupun menilai teman sebaya mereka, yang biasa kita sebut peer assessment. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran mereka dan perkembangan mereka sendiri. Yang terakhir yaitu saya berharap bisa menyediakan waktu dan ruang untuk refleksi dan diskusi terbuka antara guru dan siswa mengenai proses pembelajaran dan asesmen. Masukan dari siswa ini dapat digunakan untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan asesmen agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan mereka. Dengan melakukan upaya-upaya yang sudah saya sebutkan ini, saya berharap asesmen dapat menjadi lebih efektif dalam mendukung pembelajaran yang bermakna sesuai dengan tahapan perkembangan, lingkungan budaya, karakteristik, dan kemampuan peserta didik. Baik, demikian sudah hasil ulasan saya tentang asesmen yang saya gunakan pada pembelajaran di kelas.
Saya menunggu tanggapan atau umpan balik dari teman-teman maupun bapak dosen dalam ulasan maupun asesmen yang sudah saya susun untuk perbaikan pengajaran ke depan saya. Terima kasih.